Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian fikih kita ini penting ya, dimana mungkin nyinggung masalah kajian yang kemarin khususnya dalam masalah berjamaah dan kaitan dengan dobitul imam. Jadi dobitul imam ini artinya patokan untuk menjadi imam alladzi tasihhu bihil qudwah, yang menjadi sah dengannya kita bermakmum, ayyakunal imamu musawiyan lil makmum aw a'la minhu rutbatan yakinan. Di sini dijelaskan bahwa patokan bahwa imam ini apakah sah menjadi imam untuk dimakmumi oleh kita atau tidak. Jadi keterangan sesuai dengan keterangan di kitab yang kita kaji ini, At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Depok, At-Taqriratus Sadidah itu adalah uraian yang tepat fil Masailil Mufidah, dalam menjelaskan masalah-masalah yang bermanfaat ya, berfaedah, itu bermanfaat, berguna. Dikarang oleh seorang ulama yang sangat mulia, yakni ya Sayyid Hasan Al-Qaf, penulisnya ya. Jadi menurut beliau, untuk menjadi sah kita bermakmum ini, manakala imam dengan makmum ini, yang pertama musawiyan. Musawiyan itu artinya ada kesamaan dalam bacaan, yakni sama-sama bagus atau sama-sama jelek. Jadi di sini ada musawiyah. Au a'la rutbatan minhu, atau imam itu lebih tinggi ya derajatnya atau tingkatannya daripada si makmum. Itu yang dipandang sah. Logikanya, istilah dalam usul fikihnya itu ada mafhum mukhalafahnya. Berarti kalau ya imamnya lebih jelek daripada makmumnya, itu dipandang tidak sah dalam ibadah sholat. Karena minimal harus musawiyan, yang sama-sama dengan makmum, atau a'la rutbatan minhu, atau lebih tinggi, lebih hebat lah daripada si makmum. Begitu, oleh karena itu mungkin ya untuk yang diberikan tugas sebagai imam, baik yang ada di sini maupun di luar atau di tempat bapak-bapak, di masjid-masjid, di musola-musola, saya sebagai pribadi muslim ya, bukan valid muslim tapi pribadi muslim, dan sekaligus yang masih diberi amanah sebagai ketua umum Majelis Ulama di Indonesia Kota Depok ini jadi menghimbau kepada bapak-bapak yang diberi amanah sebagai imam di musola-musola itu, di masjid-masjidnya, ya hendaknya terus istilahnya menggali, mengkaji terus ilmu-ilmu tajwidnya, supaya bapak-bapak itu lebih tinggi lah ilmunya daripada para makmum ya, paling tidak sama dengan makmum. Karena di kampung kita kan banyak alumni-alumni, mungkin dari Mesir, mungkin juga dari Yaman dan sebagainya, yang menjadi makmum kepada kita. Khawatir mereka ini yang lebih ilmunya dari kita, khawatir enggak sah ya, ketika kita misalnya tidak mau memperbaiki yang masih kurang-kurang di dalam pelajaran tajwid kita. Memang mempelajari tajwid yang saya alami sendiri tidak gampang ya, tidak mudah, dan tidak istilahnya instan gitu untuk bisa dengan fasih mengerti tajwid dengan baik. Kalau saya sendiri hitung-hitung, dari mulai MI katakanlah hanya 5 tahun saya
sekolah SD dan madrasahnya, ya karena pasti masuk ujian lulus akhirnya suruh ke pondok. Jadi hanya 5 tahun ketika sekolah SD dan MI. Kalau dihitung 5 tahun di MI, di pondok di pesantren saya kurang lebih 10 tahun. Berarti itu belajar Quran tajwid itu kayak nggak ada hentinya. 15 tahun. 15 tahun setelah di pondok 10 tahun ke PT IKI, kuliah di perguruan tinggi ilmu Al-Quran 7 tahun. Berarti udah 22 tahun belajar tajwid lagi. Ke IKI untuk MA-nya 2 tahun, 24 tahun. Ya. Jadi artinya belum di UIN untuk S3-nya 5 tahun. Jadi berarti puluhan tahun untuk belajar ilmu tajwid tadi, untuk mengerti bagaimana bacaan Al-Quran yang baik. Bahkan untuk supaya saya mendapatkan istilahnya sanad sampai mutasil nyambung sampai Rasulullah, ya saya dengar ada di Banten, ada pondok pesantren Soleh Makmun namanya, saya kejar ke sana untuk istilah bahasa Arabnya itu talaki gitu. Talaki itu artinya bertemu langsung dengan guru ahli Al-Quran. Musyafahah itu dari kata syapatun bibir, yakni kita lihat langsung bibir guru kita ketika mengucapkan lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu bagaimana yang tepat, yang benar, sehingga kita dapat ijazah sanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agak serius dulu. Ketika di Bandung ada Syekh Kiai Ahmad Syahid di Calengka, itu siapalah ahli qiraat, kita datang. Di Garut ada Kiai Haji Dasuki namanya di Limbangan, pesantren Al-Fadilah, kita datangi. Ingin belajar langsung sama ahlinya, ya ahli qiraat. Jadi tidak cukup 10-20 tahun untuk mempelajari dengan baik. Nah, mudah-mudahan tentunya yang kita harapkan jangan sampai ketika kita baca itu ya makharijul hurufnya tidak pas, kemudian mad dan qasarnya, panjang dan pendeknya enggak pas, kemudian juga gunahnya harus yang pas juga. Selain itu kol-kolahnya, mana yang harus dikol-kolahkan, mana yang tidak harus dikol-kolahkan, ya lam atau nun apakah kolah atau tidak, ghain apakah kolah tidak, itu semuanya ada dalam ilmu tajwid. Sehingga mudah-mudahan ibadah kita ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian untuk sekadar mengingatkan aja, karena Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 55 dia telah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena peringatan akan berguna bagi orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sekarang lanjutkan ke syurutus sihatil jamaah, syarat-syarat sah sholat berjamaah. Ini saya kira penting supaya sholat berjamaah kita ini dipandang sah. Kebalikan sah adalah batal, ya. Jadi kalau sah artinya diterima oleh Allah. Kalau batal berarti nggak jadi sholatnya, seolah-olah kita nggak sholat. Nauzubillah min zalik. Sittatun, syarat sah berjamaah ini ada 6. Sawaun akana fil masjidi am kharijahu, sama saja akana apakah ada keduanya, ya. Di sini setelah nun ada alif yang menunjukkan alif tasniyah, yakni alif menunjukkan 2 orang. Asalnya kana, tapi karena domir huma, kalau kana kan domirnya huwa, dia. Tapi kalau kana itu domir huma, kalau kanu domirnya hum. Jadi sawahun akana, sama saja apakah ada keduanya. Yang dimaksud dengan keduanya ini adalah imam dan makmum. Fil masjidi, berada di dalam masjid, am kharijahu, apa atau ada di luar masjid.
ya, khorijahu ay fi khorijihi. Jadi baik ketika sholat berjamaahnya di dalam masjid maupun ketika ada di luar masjid. Ini syaratnya ada 6 yang harus diperhatikan oleh kita semua, khususnya para imam, ya. Yang pertama, al-awwalu, yang pertama, alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi fil mauqifi. Artinya alla yataqaddamal ma'mumu, hendaknya tidak mendahului al-ma'mum ala imamihi, atas imamnya, fil mauqifi, pada tempat berdirinya. Maksudnya berdirinya makmum dengan imam ini jangan sampai makmum ini mendahului, ya, artinya imamnya di sini, makmumnya justru lebih maju daripada imam. Nah, ini jelas enggak sah. Karena syaratnya jangan sampai tidak boleh mendahului atau katakanlah lebih maju daripada imam. Fa in kana al-ma'mumu qa'iman, maka jika ada makmumnya berdiri, fala yataqaddamu bi'aqibihi ala imamihi, maka tidak boleh si makmum yang lebih maju dengan mata kakinya ala imamihi, atas imamnya. Jadi ketika sama-sama katakanlah imam berdiri, makmum berdiri, karena sama-sama sehat misalnya, maka makmum jangan sampai mata kakinya ini jangan sampai lebih maju daripada mata kaki si imam. Jadi harus agak dibelakangkan. Paling beda ya sama lah, itu baru masih dipandang sah. Tapi kalau sampai melebihi, lebih maju daripada si imam, ini jelas enggak sah, ya, sholat si makmumnya ini. Kemudian wa in kana jalisan fala yataqaddamu bi al-yataihi. Kalau misalnya si makmum sholatnya duduk, jalisan itu artinya duduk, karena mungkin sudah uzur, ya, namanya manusia kadang-kadang marid, ya, sakit. Nah, ketika duduknya itu jangan sampai makmum ini lebih maju daripada si imam bi al-yataihi, dengan dua pantatnya. Pantatnya jangan sampai lebih maju daripada pantat si imam. Kemudian Bapak dan hadirin yang terhormat, wa in kana muttaji'an, kalau misalnya si makmum ini muttaji'an, sholatnya sambil berbaring, tetap aja karena ingin berjamaah nih dengan imam, si makmum sholatnya sambil berbaring, fala yataqaddamu bi janbihi, maka jangan sampai lebih, ya, maju dengan lambungnya, baru sah, ya. Wa in kana mustalqiyan, bagaimana kalau si makmumnya misalnya mustalqiyan sambil celentang, ya. Mustalqiyan itu artinya sambil celentang, ya, istilah Sundanya nangkarak. Ya, ada orang Sunda di sini. Ya, nangkarak, kalau di bawah nangkuban, ya, tengkurap. Kalau perutnya di atas itu bahasa mustalqiyan, artinya celentang. Ya, celentang. Nah, kalau celentang bagaimana? Fala yataqaddamu bi ra'sihi, maka tidak boleh mendahului atau lebih maju dengan kepalanya. Kepalanya jangan sampai lebih maju daripada si imam, baru dipandang sah. Wa dhabitu bizalika, dan adapun yang menjadi patokan dalam hal demikian itu, alla yataqaddamal ma'mumu, bahwa makmum tidak boleh mendahului atau lebih maju bijami'i ma'tamada alaihi ala juz'in,
mimma tamada alhil imam fi qiyamin aw ghairihi. Artinya takut kama makmum hendaknya tidak maju si makmum bijami'i dengan semua ma'tamada alaih apa yang menjadi iktamad itu artinya pegangan alai atasnya ala juz'in atas bagian mimma tamada alil imam dari apa yang menjadi pegangan atasnya oleh imam fi qiyamin aw ghairihi baik dalam keadaan berdiri atau selain berdiri. Artinya patokannya adalah si makmum ini hendaknya lebih di belakang daripada si imam. Dikit lagi, 2 baris lagi. Wal afdalu, dan adapun yang lebih utama lizakari bagi bapak-bapak laki-laki anta ta'akhkhara asabuhu an aqibil imam ta'akhkhuran yasiran. Anta ta'akhkhara hendaknya mundur ya di belakang asabuhu jari-jari kakinya an aqibil imam daripada ya mata kaki si imam. Ta'akhkhuran yasiran, mundur sedikit. Bihasu tahruju sekiranya keluar an muhazatihi daripada setentang dengannya. Wala yazidu ma bainahuma, dan tidak boleh lebih sesuatu di antara keduanya aksaro lebih banyak min salasati adru'in daripada 3 jengkal. Jadi antara makmum ya dengan imam tadi jangan sampai melebihi mendahului imam, tapi juga jangan terlalu istilahnya mundur ya, kurang lebih 3 jengkal lah daripada imam untuk menjadi makmum supaya dipandang sah di dalam ibadah. Insyaallah kita lanjutkan nanti kaifiyatul wukuf di sholatil jamaah, cara berdiri untuk sholat berjamaah insyaallah pada yaumul khamis al-ati yang akan datang nanti insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan ibadah kita selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.